adik-adik, apa kabar? Wah, hari ini seneng ya, sudah libur semua. Ayo, siapa yang sudah libur? Kalau libur ngapain di rumah? Mainan terus ya, main game pasti, main apa, sepedaan, olahraga ya. Di rumah kita liburannya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita seneng, kita happy sama papa mama, sama semua keluarga. Kita berkumpul di rumah. Adik-adik, hari Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalian mau ajak kita nyanyi satu lagu, Ku menang, ku menang. Kenapa kita menang? Karena Tuhan kita sudah menang atas maut. Kita nyanyikan ya, dengan semangat. Yuk kita bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini di tengah-tengah liburan kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami tahu Tuhan ada di surga sekarang, menyiapkan tempat bagi kami di sana. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik ingat nggak minggu lalu Kak Pilia cerita tentang apa? Tentang gembala muda kita yang sekarang telah menjadi panglima tentara, ya, panglima perang, pahlawan perang, yang dia bisa mengalahkan semua musuhnya. Nah, tapi dia mengandalkan siapa? Dia mengandalkan Tuhan Allah. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, dia mengandalkan jawaban dari Tuhan. Dia mengandalkan apa yang Tuhan katakan, itulah yang dia lakukan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Show Me Your Ways. Biarlah kita pun juga boleh melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Show me your ways, show me your truth. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my help is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Sekali lagi ya, yuk kita sama-sama. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Katakan, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Ya, I trust in you, Lord. Kita akan mendengarkan cerita. Sebelumnya Kak Lia mau ajak adik-adik pindah tempat. Sampai ketemu di sana. Welcome to my kitchen. Oh,
tadi pagi Kak Pilia ini pergi ke toko kue. Nah, terus di sana Kak Pilia ketemu makanan kesukaannya Kak Pilia nih. Ada yang pernah tahu kue ini? Tahu ya, namanya roti kukus. Wah, Kak Lia paling doyan nih sama roti kukus. Soalnya apa? Dia enak ya, kuenya enak. Terus lihat, dia tuh bisa mekar besar gitu ya. Jadi bisa bagus sekali. Kak Lia suka banget. Nah, tapi karena harganya mahal, Kak Pilia cuma beli satu. Terus Kak Pilia pikir-pikir nih, enaknya bikin sendiri kayaknya ya. Pasti gampang lah kalau cuma roti kukus. Jadi Kak Pilia tadi itu searching di Google resep roti kukus. Wah, ketemu nih resepnya roti kukus. Roti kukus itu harus pakai tepung, pakai susu cair, pakai gula, pakai telur. Wah, dan semua Kak Pilia sudah beli yang paling bagus. Susu yang bagus, tepung yang bagus, telur yang bagus, gula yang bagus, semua mau bikin yang paling enak. Nah, terus Kak Pilia cari-cari ini caranya gimana? Oh, gampang. Semuanya cuma di mixer jadi satu. Kalau sudah nanti jadi adonan seperti ini. Ini yang adonan vanila, ini yang adonan coklat. Kalau yang coklat tinggal dikasih sama bubuk coklat. Nah, sekarang cara masaknya juga gampang banget. Cuma ditaruh di dalam paper cup sama ada cetakannya. Nah, nanti kemudian kita masukkan ke dalam dandang, ke dalam panci untuk mengukus. Ya, tapi adik-adik hati-hati loh. Panci ini panas sekali. Ini harus mama atau ada orang dewasa yang bantuin kita untuk pakai panci ini. Nah, kita isi dulu ya sekarang ya. Adonan yang sudah jadi, sekarang Kak Pilia mau isi yang vanila dulu di bawahnya ya. Kasih yang vanila sampai kira-kira setengah. Terus kita kasih yang coklat. Kasih yang coklat. Kurang banyak, kita kasih coklat lagi ya. Kasih yang coklat lagi lebih banyak. Wah, banyak sekali coklatnya. Kemudian supaya nanti kelihatannya cantik nih, bisa kayak gini garis-garis, kita kasih yang vanila sedikit lagi di atasnya. Kak Pilia mau bikin 2 aja. Jangan banyak-banyak, 2 aja dulu ya. Nanti kalau hasilnya bagus, nanti kita bikin lagi yang banyak. Adik-adik bisa bikin di rumah loh, ini gampang banget. Ya minta mama, bantuin bikin. Minta, mungkin papa bisa ya. Coba tanya sama papa, "Pak, bantuin dong Pak, bikin roti kukus." Nah, kan biasanya roti kukus ini anak-anak paling suka nih. Orang dewasa juga suka loh biasanya. Dikasih yang coklat sekarang. Wah, kasih yang coklat yang banyak. Kak Pilia suka yang coklat nih. Adik-adik juga suka coklat? Sama ya? Suka yang coklat. Coklatnya udah, dikasih yang vanila sedikit lagi. Biar nanti kalau mekar, jadinya cantik kayak yang Kak Pilia beli ini. Nah, sekarang 2 roti kukus ini akan Kak Lia kukus di dalam dandang atau panci pengukus. Hati-hati loh ya, karena panas sekali. Bukanya harus hati-hati, harus orang dewasa. Ya, kemudian Kak Pilia taruh. Panas. Panas. Terus panci ini ditutup. Sudah gitu doang. Gampang kan? Kita tunggu panci ini 10 menit. Nanti setelah 10 menit, pasti hasilnya bisa kayak yang kita beli ini tadi ini. Bisa mekar, bagus sekali. Ya, adik-adik tunggu ya. 10 menit, kue ini akan matang, jadi bagus sekali. Sementara sambil menunggu, Kak Pilia mau baca Alkitab dulu. Ceritanya tentang Raja Daud. Tunggu ya, 10 menit. A few moments later. Wah, sudah 10 menit nih. Saatnya kita lihat kue kita. Pasti hasilnya akan mekar bagus kayak ini ya.
Wah, kita buka roti kukus kita, hati-hati karena ini panas sekali. Tuh adik-adik lihat uapnya. Ya. Loh. Apa yang terjadi dengan roti kukusku? Loh. Aduh. Roti kukusku. Apa yang terjadi? Adik-adik lihat roti kukusnya Kak Pilia, aduh panas. Nggak mekar. Loh, kenapa roti kukus ini nggak bisa kayak itu ya? Itu loh mekar. Punya Kak Pilia kok kecil banget ya, kok nggak bisa mekar kayak yang tadi beli ya? Apa yang salah ya? Padahal tepung sudah yang terbaik, susu sudah yang terbaik, gula sudah terbaik, telur sudah yang terbaik. Apa yang salah ya? Coba lihat resepnya lagi deh. Resepnya itu ya, resepnya itu harusnya itu telur, tepung, gula pasir, susu cair. Loh, ada yang namanya TBM. Lah ini TBM yang kecil ini, TBM ini Kak Lia lupa tadi waktu masukkan bikin adonan. TBM ini bahan untuk pengembang kue. Jadi kalau kue dikasih TBM ini, maka roti kukusnya akan bisa ngembang, bisa bagus kayak bunga gitu. Nah tadi Kak Pilia lupa, dia kecil sih, sampai kelewatan nggak dimasukin. Akhirnya gagal deh. Roti kukus Kak Pilia kayak muffin, kayak cupcake, nggak kayak roti kukus. Besok bikin lagi aja ya. Besok bikin lagi, jangan lupa dikasih TBM biar roti kukusnya bisa mekar bagus. Hari ini gagal, besok kita coba lagi. Iya, tadi Kak Pilia baca di Alkitab tentang Raja Daud. Sekarang Raja Daud loh. Dari gembala muda, dia meningkat menjadi pahlawan perang, dia panglima tentara Israel. Sekarang Daud telah menjadi raja. Ada kegagalan yang juga pernah dilakukan oleh Daud. Padahal Daud kan kita tahunya orang yang bijaksana, orang yang taat pada Tuhan, orang yang sangat mengasihi Tuhan. Tapi ternyata Daud pun pernah mengalami kegagalan. Kayak Kak Pilia yang gagal bikin roti kukus. Kegagalan Daud kali ini diceritakan di Alkitab. Waktu itu Daud setelah dia menjadi raja, dia itu ingat kepada tabut Allah. Tabut Allah itu adalah satu kotak dari emas ya, yang kemudian menjadi lambang hadirnya Tuhan Allah. Jadi kemanapun tabut Allah itu dibawa, maka di situ Allah hadir. Tabut Allah itu pernah dibawa oleh bangsa Israel waktu mereka melawan Filistin. Tapi waktu itu Tuhan tidak berkenan atas penyerangan mereka. Yang terjadi apa? Tabut Allah dirampas oleh Filistin. Tapi di bangsa Filistin, di bangsa musuh itu, tabut Allah itu malah menjadi bencana. Menimbulkan banyak penyakit di sana, menimbulkan banyak macam-macam bencana di Filistin. Maka kemudian nama orang-orang Filistin, tabut Allah itu dikembalikan ke Israel. Karena mereka bilang apa? Allahnya orang Israel tidak mau berdiam di Filistin. Maka kemudian tabut Allah dikembalikan ke Israel. Tapi bukan dikembalikan ke kota Yerusalem, ke tempat pusat pemerintahan. Tidak, dikembalikannya ke atas bukit. Dikembalikannya ke kota yang namanya Baale Yehuda. Dari Baale Yehuda menuju ke Yerusalem itu kurang lebih kalau jalan kaki mungkin 4 jam. Ya. Di Baale Yehuda, tabut Allah itu yang dianggap sangat suci oleh orang Israel. Tabut Allah yang merupakan perwakilan, merupakan lambang hadirnya Allah itu
itu diletakkan di rumah seorang bapak yang bernama Abinadab. Nah, bapak Abinadab punya 2 orang anak, namanya Ahio dan Usa. Nah, kemudian setelah Daud jadi raja, Daud ingat tabut Allah ada di Baale Yehuda. Aku mau bawa tabut itu ke Yerusalem. Tapi bukan hal yang mudah. Dan bukan hal yang sepele membawa tabut itu. Kenapa? Karena itu Allah. Itu adalah perwakilan hadirnya Allah. Itu lambang Allah hadir. Maka kemudian Daud mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Dia siapkan 30.000 orang-orang yang dipilihnya. Orang-orang pilihan. Dia siapkan penyanyi, dia siapkan penari, dia siapkan seluruh rakyat Israel untuk mengiringi jalannya tabut Allah dari Baale Yehuda di atas bukit sampai ke Yerusalem. Daud siapkan sebuah kereta yang sangat indah, kereta yang baru yang belum pernah dipakai untuk mengangkut tabut itu. Kemudian kereta itu ditarik oleh lembu-lembu, lembunya pun lembu-lembu pilihan yang benar-benar baik. Maka kemudian pada hari yang sudah ditentukan, Daud ikut pergi. Banyak orang Israel, hampir semua orang Israel ya, mengiringi turunnya tabut itu dari rumah Abinadab di Baale Yehuda sampai ke Yerusalem. Si Ahio dan Usa, anak-anak Abinadab, mengiringi dekat dengan tabut Allah. Ahio berjalan di depan kereta tabut Allah itu, dan Usa dia berjalan di samping tabut Allah. Maka mulailah mereka berjalan dengan arah-arahan yang sangat besar itu, dengan semua orang yang memuji Tuhan, menari-nari, mereka membawa alat musik mereka, bawa kecapi, mereka bawa semua gambus, ceracap, semua alat musik mereka keluarkan sambil mereka menyanyi memuji Tuhan. Kenapa? Mereka mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Semua sudah disiapkan yang terbaik buat Tuhan. Pada harinya, waktu mereka turun, tibalah mereka di suatu tempat yang jalannya tidak rata. Bahkan lembu-lembu yang menarik kereta itu tergelincir. Tahu tergelincir? Kepleset. Mau jatuh. Dan apa yang terjadi? Kereta yang mengangkut tabut Allah itu pun oleng. Keretanya miring. Usa yang berjalan di samping tabut Allah itu, dia cepat-cepat tahan tabut Allahnya, jangan sampai jatuh. Kenapa? Ya tabut Allah jangan jatuh. Dia ini lambang hadirnya Allah. Jangan sampai jatuh. Maka dia pegangi itu tabut Allah. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan murka. Pada saat Usa memegang tabut Allah itu, saat Usa menahan tabut Allah itu supaya tidak jatuh, tetapi Tuhan murka dan Tuhan menghukum Usa. Usa mati. Bagaimana dengan Daud? Kak Bila bacakan reaksinya Daud ya. Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan ke tempatnya, ke kota Daud pada saat itu. Kenapa? Karena Daud menjadi marah. Karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Daud apa? Daud marah. Daud menjadi marah. Dia marah, dia kecewa, dan dia takut. Kenapa? Karena tabut Allah itu dipegang, yang megang aja mati. Maka Daud tanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang salah? Ada sesuatu yang salah. Kayak Kak Pilia tadi bikin kue. Kenapa kuenya Kak Pilia jadinya nggak mekar? Kenapa kuenya Kak Pilia padahal sudah pakai bahan-bahan yang terbaik? Sudah semua dilakukan yang terbaik. Jadinya kok nggak mekar? Ada yang salah. TBM-nya ketinggalan. Nah, Daud pun bertanya pada Tuhan, Tuhan apa yang salah?
kereta yang terbaik, lembu yang terbaik. Semua orang melakukan yang terbaik, yang mengiringi pun orang-orang pilihan. Semua menyanyi dengan terbaik. Apa yang salah Tuhan? Kenapa Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Daud hari itu? Adik-adik, Daud merasa kecewa. Dia merasa takut pada Tuhan. Dia merasa marah pada Tuhan. Tapi Daud menyadari bahwa apa? Dia tidak bertanya pada Tuhan. Daud menyadari bahwa dia tidak mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu sebelum dia melakukan apa yang menurut dia terbaik. Apa yang menurut dia, oh ini paling baik ya, bagusnya gini. Tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena Daud tidak tanya sama Tuhan. Daud tidak bertanya, Tuhan, bagaimana kehendakmu? Tuhan, apa kehendakmu? Daud tidak mencari dulu kehendak Tuhan. Pada saat itu Daud salah. Maka akhirnya dia mencari apa yang salah. Adik-adik tahu ternyata tabut Allah itu dari awalnya itu Tuhan menyuruh orang Israel membuat tabut Allah itu pada saat di padang gurun. Dan dari padang gurun itu tabut Allah harus diangkut kemana-mana. Ingat waktu Musa memimpin bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Waktu Musa turun dari gunung, dia membawa 2 loh batu. Kemudian Tuhan Allah menyuruh Musa membuat tabut Allah. Dan membuat tabut Allah pun tidak sembarangan. Ada ketentuannya, ada orang-orang yang dipilih Tuhan. Kemudian tabut Allah itu setelah jadi, 2 loh batu itu ditaruh di dalam tabut Allah. Dan tabut Allah itu harus dibawa dengan cara diusung. Ada tongkatnya, ada orang yang membawa, mengangkat tabut Allah itu. Bukan dibawa dengan kereta. Tapi Daud tidak bertanya pada Tuhan pada saat itu. Daud tidak mencari kehendak Tuhan. Maka akhirnya Daud 3 bulan kemudian dia mau memindahkan lagi tabut Allah. Waktu itu diletakkan di rumah Obed Edom. Namanya orang itu Obed Edom, ya. Tabut Allah dititipkan di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Dan Daud menyadari yang menjadi masalah bukan tabut Allahnya. Kenapa? Karena selama di rumah Obed Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati luar biasa rumah Obed Edom. Keluarga yang tinggal di rumah itu semuanya diberkati dengan anugerah yang luar biasa. Maka Daud menyadari bukan salah tabut Allahnya, bukan salah Allahnya. Yang salah siapa? Dia yang tidak bertanya apa kehendak Allah. Maka kemudian Daud mengangkat lagi yang kedua kalinya. Ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan pada Daud. Saat itu Daud benar-benar tahu apa yang Tuhan Allah mau dia lakukan. Dia siapkan orang-orang Lewi yang memang harus mengangkat tabut itu adalah orang-orang Lewi, tidak boleh orang sembarangan. Bukan orang yang dipilih Daud, tapi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang Lewi siapkan pengangkutannya. Kemudian seluruh rakyat menyambut dengan apa? Meniup sangkakala, dengan menari, dengan menyanyi, memuji Tuhan. Dan Daud sebagai rasa syukurnya, dia berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap 6 langkah pengangkat tabut itu berjalan, setiap 6 langkah, Daud memberikan persembahan 1 lembu dan 1 anak lembu untuk Tuhan. Berjalan lagi 6 langkah, 1 lembu, 1 anak lembu. Jalan lagi terus sampai tiba di Yerusalem. Kira-kira ada 4.500 lembu dan 4.500 anak lembu yang saat itu oleh Daud dipersembahkan pada Tuhan. Akhirnya tabut Allah sampai di Yerusalem. Tuhan berkenan kepada perbuatan Daud.
Kenapa? Dia mencari apa yang benar. Dia mencari apa yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan apa yang baik menurutku. Bukan apa yang menurutku sudah aku kasih yang paling baik, paling benar. Bukan, tapi menurut Tuhan yang terbaik. Menurut Tuhan yang paling benar. Adik-adik, ada kesempatan kedua. Tuhan Allah kita bisa berikan kita kesempatan kedua. Kalau pada yang pertama kita gagal, masih ada kesempatan kedua. Daud gagal yang pertama, tapi Tuhan berikan dia kesempatan kedua. Dia bisa mengangkut tabut itu sampai dengan selamat di Yerusalem. Adik-adik, kadang-kadang kita pikir, Tuhan, kenapa begini? Kenapa hasil yang aku dapat tidak sesuai dengan apa yang aku mau? Kadang-kadang kita tuh salah paham sama Tuhan. Kita misunderstanding sama Tuhan. Kita kira Tuhan tidak mau kasih kita yang kita mau. Tapi bukan itu. Jangan salah paham. Tuhan kita mau kita lakukan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Maka hasilnya pun Tuhan pasti akan berikan yang terbaik bagi kita. Ayat hafalan kita, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik-adik, kalau merasa ayat ini terlalu panjang, Kak Pilia punya cara yang gampang untuk menghafalkannya. Lause Marji sudah mengarang sebuah lagu, sudah menciptakan sebuah lagu untuk mempermudah kita menghafal ayat ini. Dan lagunya sangat gampang untuk dinyanyikan. Kita akan nyanyikan lagu itu bersama-sama ya. Adik-adik, Kak Lia mau ingatkan, bejana untuk Tuhan hari ini kita isi. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ayat hafalan kita. Apa? Yesaya 41 ayat 10. Kita nyanyikan lengkap ya. Siap ya? Kita sama-sama belajar lagunya, hafalannya lebih gampang. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah bukakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kami pun harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Bukan apa yang menurut kami baik, tapi apa yang menurut Tuhan benar. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar melalui Raja Daud, menjadi semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkatilah untuk seminggu ke depan kami akan mengisi liburan kami di rumah. Tuhan pimpin kami
supaya kami tetap boleh bersenang-senang, kami tetap boleh mempunyai waktu-waktu yang indah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa pesannya Kak Pilia. Apa? Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.